Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Inu Zupairi, NIM 2101010030, program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik dan Teknologi Kemaritiman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Elektronika Telekomunikasi yang diampu oleh Bu Ruspa ST MT. Kali ini saya akan membahas tentang RF dan IF, yaitu RF itu berupa radio frekuensi, sedangkan IF itu adalah intermediate frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing definisinya. Oke, yang pertama itu adalah radio frekuensi. Radio frekuensi merujuk pada rentang frekuensi tertentu dalam spektrum elektromagnetik yang digunakan untuk transmisi dan penerimaan sinyal radio. Frekuensi RF mencakup rentang dari sekitar beberapa kHz hingga beberapa GHz. Sinyal RF digunakan berbagai aplikasi, termasuk komunikasi nirkabel, televisi, radio, satelit, dan banyak lagi. Sedangkan IF atau intermediate frequency merupakan frekuensi antara RF dan frekuensi akhir yang diinginkan dalam sistem penerima radio atau pemrosesan sinyal. Frekuensi IF dipilih agar memudahkan penguatan sinyal dan pemrosesan sinyal lebih lanjut. Sinyal RF akan diterima dikonversi ke tingkat IF melalui proses down conversion. Nah, terdapat perbandingan antara RF dan IF. RF yang pertama itu adalah frekuensi. RF mengacu pada rentang frekuensi sinyal radio yang masuk ke perangkat penerima atau keluar dari perangkat pemancar. Sedangkan IF atau intermediate frekuensi merupakan frekuensi yang dipilih sebagai titik tengah antara RF dan sinyal akhir yang akan dihasilkan. IF dirancang agar lebih mudah untuk dilakukan penguatan dan pemrosesan sinyal. Lalu adalah di bagian penguatan sinyal. RF ini berasal dari sinyal yang antena seringkali lemah dan perlu diperkuat sebelum diproses lebih lanjut. Penguatan sinyal RF terjadi sebelum proses demodulasi. Sedangkan IF, penguatan sinyal seringkali dilakukan pada tingkat IF karena frekuensi ini lebih mudah untuk diproses dan diperkuat. Lalu selektivitas frekuensi. RF lebih berada pada tingkat selektivitas frekuensi yang penting untuk memilih saluran yang diinginkan dan mengurangi interferensi dari saluran-saluran yang berdekatan. Sedangkan IF pada ini lebih memudahkan dalam implementasi filter frekuensi dan meningkatkan kualitas sinyal. Lalu ada konversi frekuensi. Nah, pada tahap RF ini diubah menjadi sinyal IF melalui proses yang disebut down conversion pada penerimaan. Sedangkan sinyal IF diolah lebih lanjut dan diubah menjadi sinyal audio atau data melalui proses demodulasi dan dekode. Lalu ada antena dan antena tuning. RF pada sistem antenanya berada pada tingkat yang berfungsi untuk menangkap sinyal yang masuk. Beberapa sistem menggunakan teknik antena tuning pada tingkat RF. Sedangkan pada IF lebih fokus pada antena tuning pada tingkat RF, sedangkan di tingkat IF ini lebih berkaitan dengan pemrosesan dan penguatan sinyal. Oke, teman-teman dapat dilihat ini merupakan salah satu contoh rangkaian pada radio frekuensi yang masing-masing komponennya itu pasti yang pertama itu adalah daya yang dapat digunakan, yaitu baterai atau apa. Lalu terdapat kapasitor, induktor, resistor, dan transistor. Oke, selanjutnya yang dapat kita lihat pada gambar ini merupakan rangkaian intermediate frekuensi. Nah, yang pertama inputnya itu pasti diawali dengan kapasitor, lalu terdapat resistor juga, lalu terdapat transformator, lalu transistor yang berjeniskan NPN. Ya, itu. Oke, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, RF ini
biasa digunakan pada radio dan televisi. Nah, setiap penerimaan sinyal RF dari stasiun radio atau televisi ditransmisikan melalui udara dan diterima oleh antena di perangkat penerima. Lalu digunakan sebagai komunikasi nirkabel. Teknologi komunikasi nirkabel seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan ponsel menggunakan RF untuk mentransmisikan data secara nirkabel. Lalu satelit komunikasi. Satelit komunikasi menggunakan RF untuk mentransmisikan sinyal antar bumi dan satelit, memungkinkan komunikasi global dan penyediaan layanan satelit. Lalu ada radar. Sistem radar ini menggunakan RF untuk mendeteksi dan melacak objek baik dalam sistem militer maupun sipil seperti pengendalian lalu lintas udara. Nah, lalu adalah penerapan dalam kehidupan IF. Nah, pada IF ini sebagai penerima radio FM atau AM. Pada penerima radio, IF digunakan untuk memproses dan memperkuat sinyal radio sebelum demodulasi. Lalu sebagai penerima televisi, sinyal video dan audio pada penerima televisi juga melibatkan tahap IF untuk pemrosesan dan penguatan sebelum ditampilkan. Lalu sebagai penerima sinyal satelit, penerima sinyal satelit menggunakan IF untuk memproses sinyal RF dari satelit sebelum demodulasi dan dekode. Lalu sebagai radio komunikasi, pada beberapa sistem komunikasi, IF digunakan untuk memproses sinyal sebelum demodulasi dan memungkinkan pemrosesan sinyal akan lebih efisien. Oke, hanya itu penjelasan singkat tentang radiofrekuensi dan intermediate frekuensi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.